Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya masih menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Yang kita bahas kali ini adalah simpangan baku atau juga sering disebut dengan standar deviasi. Nah, simpangan baku atau standar deviasi itu biasanya dilambangkan dengan S atau juga ada yang menggunakan SD atau standar deviasi. Nah, untuk rumus data tunggalnya yaitu sama dengan S akar dari ragam. Jadi simpangan baku adalah akar dari ragam. Nah, kemarin kita sudah belajar ragam itu adalah S pangkat 2, sedangkan simpangan baku adalah akar dari ragam. Nah, ini untuk rumusnya bisa menggunakan yang ini atau juga yang ini. Kalau yang belum tahu tentang ragam bisa tonton dulu videonya di kolom deskripsi. Untuk data kelompoknya juga sama, yaitu merupakan akar dari ragam ya. Standar deviasi itu adalah merupakan akar dari ragam. Yang ini frekuensi dan XI itu adalah nilai tengah untuk data kelompok. Sedangkan XI untuk data tunggal itu merupakan data ke I atau data ke 1, ke 2 dan seterusnya untuk data tunggal. Dan X bar ini adalah nilai rata-rata. Ini juga nilai rata-rata. X bar adalah nilai rata-rata. Dan F-nya adalah frekuensi. Kalau N ini adalah banyaknya data. Oke, agar lebih paham kita langsung ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal untuk data tunggal. Tentukan simpangan baku dari data 5, 6, 7, 8. Mari kita jawab. Nah, yang pertama kita cari nilai rata-rata terlebih dahulu. Maka X bar itu sama dengan datanya ini 5 ditambah 6 tambah 7 tambah 8. Kita bagi dengan banyaknya data. Ini banyaknya data ada berapa nih banyaknya? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 4. Kita bagi dengan 4. Maka sama dengan 5 tambah 6 berarti 11 tambah 7 di 18. 18 tambah dengan 8 ya. Di 26 dibagi 4 K sama dengan ya 6,5 ya. Nah, kita sudah dapat nilai rata-ratanya, maka kita bisa langsung ke rumus ini ya. Kita langsung masukkan ke rumus yang data tunggal. Simpangan baku sama dengan akar ya, akar dari jumlah dari X diambil nilai rata-rata ya. X nya ini misalkan 5 kita ambil dengan nilai rata-ratanya itu 6,5. Pangkatkan 2, ini pangkat 2 ditambah dengan selanjutnya yaitu 6 diambil 6,5. Pangkatkan 2 ditambah lagi dengan 7 diambil 6,5. Dipangkatkan 2 ditambah lagi dengan 8 diambil 6,5 pangkatkan 2. Semuanya dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu kan N nya. Banyaknya data 4. Maka kita hitung ya. Nah, ini kita hitung 5 diambil 6,5 itu sama dengan 1,5 ya. 1,5 dipangkatkan 2 berarti jadi 2,25 tambah ini 6 diambil 6,5 berarti negatif ya, negatif 0,5 ya, negatif 0,5 dipangkatkan 2 berarti jadi 0,25 tambah ini 7 kita ambil dengan 6,5 berarti hasilnya itu 0,5 ya. 0,5 pangkatkan 2 jadi 0,25. Yang terakhir 8 diambil 6,5 ya. Itu hasilnya 1,5 ya. 1,5 dipangkatkan 2 jadi 2,25. Nah, ini kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data 4 sama dengan 2,25
Ya, 2,25 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 2,25 itu sama dengan 5 ya, dibagi dengan 4. Maka hasilnya 5 dibagi 4 itu akar 1,25. Maka simpangan bakunya yaitu adalah akar 1,25. Nah, ini untuk yang data tunggal. Selanjutnya kita contoh yang data kelompok. Oke, ini adalah contoh dari soal data kelompok ya. Nah, tentukan simpangan baku dari data berikut. Ini adalah datanya. Nah, untuk mengerjakannya ini kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu. Kita buat lagi kolom di sini untuk nilai tengah. Nah, kita buat di sini nilai tengahnya. Nah, kita cari nilai tengahnya 15 sampai dengan 19, maka nilai tengahnya yaitu 15 ditambah 19 itu dibagi 2, hasilnya 17. 20 ditambah 24 dibagi 2, maka hasilnya yaitu 22. Dan seterusnya ya, sama ya, ini 25 ditambah 29 dibagi 2, maka hasilnya 27. Ini sudah kelihatan bahwa kesini ditambah 2, ini tambah 2, ini juga pasti ditambah 2. Oke, 32, ini tambah 2 jadi 37, ini tambah 2 jadi 42. Nah, setelah itu kita cari nilai fx-nya. Karena apa? Kita ingin mencari nilai rata-rata, yaitu sigma fx dibagi dengan sigma f ya. Nah, ini kita cari 5 dikali dengan 17, maka hasilnya 85. 8 kalikan 22, maka hasilnya 176. 10 dikali 27, maka hasilnya 270. 12 kita kalikan dengan 32, maka hasilnya 384. Nah, ini 9 kita kalikan dengan 37, maka hasilnya itu 333. 6 kalikan dengan 42, maka hasilnya 252. Nah, ini kita jumlahkan. Ini sigma dari fx ya. Ini kita jumlahkan hasilnya. Nah, kita jumlahkan maka hasilnya ini adalah 1500. Dan yang ini kita jumlahkan juga. Nah, ini kita jumlahkan sigma f-nya itu sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 10 tambah 12 tambah 9 tambah 6 ya, hasilnya adalah 50. Maka di sini nilai rata-ratanya sama dengan sigma fx dibagi dengan sigma f. Sigma fx-nya itu 1500 dibagi dengan sigma f. Sigma f-nya ini adalah 50 dibagi dengan 50, maka sama dengan yaitu 30. Nah, setelah itu kita sudah dapat nilai rata-ratanya, maka kita akan cari nilai xi diambil dengan nilai rata-rata. Nah, di sini kita buat kolom lagi. Sini kita xi ya, kita x-nya diambil dengan x bar atau nilai rata-rata. Kita langsung pangkatkan 2. X-nya yang ini 17 diambil 30 dipangkatkan 2. Ya, 17 diambil 30 dipangkatkan 2, hasilnya yaitu 169. 22 diambil 30 itu kan 8 ya. Negatif 8. Negatif 8 dipangkatkan 2, maka hasilnya 64. Ini 27 diambil 30, maka hasilnya negatif 3. Negatif 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya 9. Ini 32 diambil 30 itu kan 2 ya. Dipangkatkan 2 jadi 4. 37 diambil 30 itu 7. 7 dipangkatkan 2, hasilnya 49. 42 diambil 30 itu kan 12. 12 dipangkatkan 2, maka hasilnya 144. Nah, setelah itu kita buat kolom lagi. Kita kalikan hasilnya dengan nilai
F ya. Hasil ini kita kalikan dengan nilai F. F dikali dengan ini. X diambil X bar pangkat 2 ya. Jadi nilai yang ini kita kalikan dengan nilai frekuensi. Ini 5 kita kalikan dengan 169. Maka hasilnya 845. 8 kita kalikan dengan 64. Maka hasilnya 512. 10 kali 9. Maka hasilnya 90. 12 dikali 4. Hasilnya 48. Nah, 9 dikali dengan 49, maka hasilnya 441. 6 kalikan 144, maka hasilnya 864. Nah, ini kita jumlahkan ya, total semua jumlahkan. Ini sigma F dikali dengan F diambil dengan X bar ya pangkat 2, maka hasilnya ini sama dengan, kita jumlahkan ini 2800 ya. Ini hasilnya 2800. Nah, setelah ini ketemu, kita langsung masukkan ke rumus yang ini. Kita masukkan ke rumus yang ini. Maka untuk nilai simpangan bakunya itu sama dengan akar dari ini, hasil ini yaitu sigma F dikali dengan X diambil X bar pangkat 2 per sigma F. Nah, maka di sini nilainya ini 2800 dibagi dengan sigma F-nya itu 550 ya. Sigma F-nya 50. Maka sama dengan akar dari 2800 dibagi dengan 50, yaitu 56 ya. Ini hasilnya akar 56. Nah, akar 56 ini kita bisa menyederhanakannya ya. Kita sederhanakan akar 56 itu menjadi akar 4 dikali dengan 14 ya. 4 kali 14, maka hasilnya ya, kita geser, maka hasilnya itu sama dengan akar 4 itu kan 2, maka hasilnya adalah 2 akar 14. Jadi kita buat penyederhanaannya ya, kita buat sederhana. Ini yang sederhana adalah 2 akar 14. Sampai di sini untuk penjelasan simpangan baku, dan untuk contoh soal yang berbentuk histogram bisa cek di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.